Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Ihsan Maulidi, NIM A71019012 dari kelas C Keamanan Jaringan. Langsung saja untuk menjawaban dari soal UTS nomor 1A, apa pentingnya sebuah teknologi keamanan diterapkan dalam perusahaan, mulai dari manfaat, risiko, dan contoh. Untuk manfaatnya sendiri ada 3 alasan kenapa keamanan data atau teknologi keamanan tentunya untuk mengamankan sebuah data itu penting. Yang pertama yaitu mencegah potensi kerugian material, kemudian yang kedua mengurangi resiko penyalahgunaan data atau informasi, dan yang terakhir yaitu memperkecil peluangnya tindakan kriminal. Nah, tentunya dengan menggunakan teknologi yang dalam implementasi transformasi digitalnya harus sesuai dengan standar keamanan yang telah diakui oleh dunia. Jangan sampai hanya demi menghemat biaya harus mengorbankan aset perusahaan yang tidak ternilai harganya. Intinya untuk menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer di perusahaan tersebut. Untuk resiko yang ditimbulkan dari penggunaan sistem keamanan komputer itu menurunnya nilai transaksi melalui internet terhadap e-commerce, kemudian menurunnya tingkat kepercayaan dalam melakukan komunikasi dan transaksi melalui media online, kemudian merugikan secara moral dan materi bagi data-data bagi korban yang data-datanya dimanipulasi. Kemudian untuk contoh dalam kasus di Indonesia sendiri yang banyak terjadi yaitu pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Ini salah satu dari kesulitan sebuah ISP, Internet Service Provider, adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. Hanya cukup menangkap user ID dan passwordnya saja, itu bisa memanipulasi data-data korban. Kemudian untuk contoh dari teknologi keamanan, teknologi jaringan, teknologi keamanan itu sendiri yaitu ada firewall atau yaitu kombinasi perangkat keras dan lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Biasanya ditempatkan di antara internal pribadi organisasi jaringan dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya seperti internet. Meskipun firewall juga dapat digunakan untuk melindungi satu bagian dari jaringan perusahaan dari sisa jaringan. Untuk fungsinya sendiri, firewall sini untuk mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Demikian jawaban dari soal 1A. Kemudian untuk soal UTS keamanan jaringan nomor 1B, yaitu bagaimana cara penyerang berhasil melihat, mengambil, bahkan menghancurkan data ataupun informasi penting dari sebuah perusahaan. Lalu langkah apa saja atau teknologi yang bisa diterapkan untuk menghindari serangan tersebut? Yaitu yang pertama, cara penyerang bisa membobol data perusahaan dimulai dari sebuah riset, yaitu merupakan tahap awal yang memegang peranan sangat penting karena digunakan sebagai acuan untuk langkah-langkah berikutnya. Jadi sebelum mereka penetrasi biasanya dilakukan riset yang sangat mendalam, bisa berupa observasi fisik, pencarian celah keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada infiltrasi, yaitu sebuah jadi setelah melakukan riset, para peretas ini mulai beraksi dengan berupaya menembus jaringan target. Biasanya hal ini dilakukan oleh atau melalui celah keamanan yang ditemukan dari riset yang langkah pertama tadi. Kemudian langkah berikutnya ada mencari dan mengambil data. Begitu masuk jaringan, peretas mulai mencari data penting. Sasarannya mulai dari informasi sensitif seperti PIN atau data
keuangan. Nah, pengambilan data ini tidak hanya dilakukan satu kali dalam sebuah serangan. Biasanya peretas bisa menanam program jahat yang bisa terus-menerus mencari data penting perusahaan dan mengambilnya. Kemudian ada eksfiltrasi, yaitu data-data penting yang berhasil ditemukan kemudian dikirim ke keluar jaringan untuk diambil oleh peretas yang bersangkutan. Program jahat alias trojan yang ditanam di infrastruktur target serangan bisa mencari dan mengirimkan data ke remote server secara kontinu, sehingga peretas tidak perlu melakukan serangan lagi untuk memperoleh data tambahan. Seperti itu cara penyerang bisa membobol sebuah atau membobol data perusahaan. Kemudian untuk langkah-langkahnya sendiri untuk menghindari pembobolan data perusahaan, bisa dilakukan infiltrasi. Nah, bisa dilakukan blocking. Jadi seperti begitu ada infiltrasi, bisa dilakukan blocking atau dilakukan intrusion prevention, sehingga setiap traffic keluar masuk jaringan diinspeksi untuk memastikan tak ada data sensitif yang keluar. Apa itu intrusion prevention? Nah, ini sebuah sistem ya, intrusion prevention system itu merupakan sebuah perangkat jaringan atau perangkat lunak yang berjalan di belakang firewall untuk mengidentifikasi dan memblokir ancaman terhadap jaringan dengan menilai setiap paket yang melintas berdasarkan protokol jaringan dalam aplikasi dan melakukan pelacakan ancaman terhadap keamanan jaringan. Atau misalnya ada aksesnya sering kali dan sebagainya, pada saat peretas masuk untuk mengambil data pun kita bisa proteksi dengan hardware security module. Hardware security module ini merupakan perangkat komputasi fisik yang mengamankan dan mengolah kunci digital, melakukan enkripsi dan fungsi deskripsi untuk tanda tangan digital, autentikasi kuat, dan fungsi kriptografi lainnya. Modul ini secara tradisional datang dalam bentuk kartu plug-in atau perangkat eksternal yang terhubung langsung ke komputer atau server jaringan. Modul keamanan perangkat keras versi 1 atau lebih chip kriptoprosesor yang aman. Demikian untuk jawaban nomor 1B. Oke, untuk selanjutnya untuk menjawab soal UTS jaringan, keamanan jaringan nomor 1C, yaitu bagaimana mengamankan jaringan perusahaan menggunakan firewall atau IDS. Yaitu langkah-langkahnya untuk membangun firewall, yaitu yang pertama mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki. Ini gunanya untuk mengetahui bentuk jaringan yang dimiliki, khususnya topologi yang digunakan serta protokol jaringan, dan gunanya akan memudahkan dalam mendesain sebuah firewall. Yang kedua, menentukan policy atau kebijakan dengan mengidentifikasi yang pertama menentukan apa saja yang perlu dilayani, kemudian menentukan individu atau kelompok-kelompok yang akan dikenakan policy atau kebijakan tersebut. Yang ketiga, menentukan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh setiap individu atau kelompok yang menggunakan jaringan. Kemudian berdasarkan setiap layanan yang digunakan oleh individu atau kelompok tersebut akan ditentukan bagaimana konfigurasi terbaik yang akan membuatnya semakin aman. Kemudian menerapkan semua policy atau kebijakan tersebut. Yang kemudian menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan, baik itu operation system yang mendukung atau software khusus pendukung firewall seperti IP Exchange atau IP tables pada Linux dan sebagainya, serta konfigurasi hardware yang akan mendukung firewall tersebut. Kemudian melakukan tes konfigurasi dan ini merupakan langkah terakhir untuk melihat hasil yang kita dapatkan. Kemudian terhadap firewall yang telah selesai dibangun haruslah dilakukan
terutama untuk mengetahui hasil yang akan kita dapatkan. Caranya dapat menggunakan tool-tool yang biasa digunakan untuk mengaudit seperti Nmat. Terima kasih, demikian jawaban dari soal 1C dari saya. Dan sebagai penutup, apabila ada salah atau kurangnya, mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.